Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabatku, Shalom. Masa Prapaskah dan masa Paskah telah kita lalui bersama. Tentunya dengan harapan bahwa kita akan terus menjadi manusia Paskah yang melihat dan mengalami karya kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Setelah Paskah, kita memasuki masa Pentakosta. Masa Pentakosta akan diawali lebih dulu dengan mengingat momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 10 hari kemudian, Ia mencurahkan Roh Kudus kepada saya dan saudara. Dan masa Pentakosta akan ditutup dengan Minggu Trinitas. Saya mengajak kepada kita semua untuk sama-sama menghayati masa Pentakosta ini sebagai momen yang indah, di mana sebagai anak-anak Allah kita dibenarkan olehnya dan siap menjadi saksinya mewartakan terang dan garam dunia. Kiranya Roh Kudus selalu memimpin saudara dalam kebenaran dan memampukan saudara dalam mewartakan Injilnya ke seluruh penjuru dunia. Selamat menerima roh kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GKJ Kanaan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki masa Pentakosta tahun 2021. Perkenankan kami Panitia Paskah tahun 2021 menyampaikan beberapa informasi tentang rangkaian kegiatan Pentakosta, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah rangkaian ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah Paskah ke-7, ibadah Pentakosta, dan ibadah Minggu Trinitas. Kedua, yaitu kegiatan diakonia. Kegiatan diakonia mencakup kegiatan intern dan ekstern, di mana kegiatan intern sudah dilaksanakan pada masa Paskah. Dan aksi diakonia keluar akan dilaksanakan pada masa Pentakosta, yaitu meliputi pemberian tali kasih kepada pendeta-pendeta di sinode sebagai berikut. Ketiga, kegiatan webinar rohani. Dan yang keempat adalah acara lelang online. Lelang online akan dilaksanakan setelah ibadah Pentakosta pada tanggal 23 Mei tahun 2021 pukul 10 secara daring online melalui Zoom Meeting. Kegiatan lelang online akan digunakan untuk dana pembangunan gereja. Demikian rangkaian kegiatan pada masa Pentakosta tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan Sang Guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga dan mengingat kembali panggilan kita. Marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus. Demikian kiranya atas saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga
bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahteranya, seperti sabdanya dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15b yang mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita meriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Pada kenyataannya, sering kali kita masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa, pertobatan secara pribadi. Ya Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Ampunilah kami, kasihilah kami, dan perbaruilah hidup kami. Amin. Tuhan, tubuh nyawa jiwaku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 15. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Demikianlah anugerah Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Berfirmanlah ya Bapa, di hari kenaikan Engkau ke surga, kami akan memaknai sabdamu dengan kesungguhan, sehingga sabdamu dapat memampukan kami menjadi saksi yang taat dan setia. Bersabdalah, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Kami memohon. Amin. Kita siapkan Alkitab kita dan kita buka bagian Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman-Nya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu profesi yang cukup menguras tenaga di masa pandemi adalah guru. Beberapa percakapan saya dengan para guru di GKJ Kanaan hampir mayoritas mengatakan lebih melelahkan dan menguras waktu. Persiapan mengajar pastinya harus lebih matang, karena terkait juga dengan model pengajaran secara online. Mata jauh lebih letih karena berhadapan langsung dengan layar handphone, laptop, atau komputer. Apalagi kalau jaringan internetnya hidup segan mati tak mau alias putus nyambung. Pasti rasanya gregetan, bisa emosi. Dan beberapa guru juga terbeban secara moral karena model pengajaran secara online tidak bisa menatap langsung, melihat langsung karakter anak didiknya. Kebetulan istri saya seorang guru, jadi lebih kurang memahami suka duka dalam mengajar. Oleh karena itu di hari kenaikan Tuhan Yesus dan juga beberapa waktu lalu kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, izinkan saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk para guru. Saya memulai dengan guru karena Tuhan kita Yesus Kristus memiliki karakter seorang guru yang luar biasa. Ia naik ke surga dan meninggalkan warisan keteladanan. Saya mencatat ada dua warisan keteladanan yang Yesus berikan kepada para murid ketika ia hendak naik ke surga. Yang pertama, Yesus adalah guru yang tidak cukup hanya satu kali mengajar, tetapi ia mengulang-ulang pembelajarannya agar para murid benar-benar mengerti dan percaya. Di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ketiga, begini bunyinya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai,
dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari dari hari Paskah sampai hari ini, hari kenaikannya ke surga, ia tidak hanya menampakkan diri satu kali ke para murid, tetapi berkali-kali, berulang-ulang. Tujuannya apa? Supaya para murid benar-benar percaya bahwa Yesus bangkit. Dalam bahasa yang lebih modern, Yesus sedang mengajarkan the power of repetition, kekuatan mengulang-ulang. Kebiasaan mengulang-ulang seringkali dianggap membosankan karena melakukan hal yang sama itu saja. Padahal mengulang-ulang hal yang positif akan membentuk kebiasaan kita menjadi hal yang indah. Saya beri satu contoh. Seorang atlet bola basket ternama, Michael Jordan. Ia dikenal sebagai seorang atlet yang sangat berprestasi dan bahkan bisa dikatakan legenda bola basket. Dalam sebuah buku tentang suksesnya Michael Jordan di dunia olahraga, ia pernah ditanya oleh seorang wartawan, apa yang membuat Anda bisa hebat dan berprestasi dengan cemerlang? Lalu Michael Jordan dengan singkat berkata, saya latihan berulang-ulang. Jordan memang dikenal sebagai atlet yang bisa dibilang gila latihan. Ia mengulang-ulang latihannya sehingga membentuk dirinya sedemikian rupa. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu kita melihat Michael Jordan. Di masa pandemi ini mungkin awalnya kita juga canggung menggunakan media sosial, media online seperti Zoom ataupun YouTube. Tetapi ketika kita melakukannya berulang-ulang setiap hari berkali-kali, the power of repetition, maka kita sekarang sudah terbiasa dengan hal itu. Kita sudah terbiasa membuka Zoom, membuka YouTube dan lain sebagainya. Dan kalau dikaitkan juga dalam hidup kekristenan kita, inilah alasan mengapa berdoa, baca firman disebut sebagai nafas orang beriman. Karena memang nafas dilakukan berulang-ulang. Berdoa, baca firman harus dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk karakter kita semakin dekat dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada para murid agar para murid meyakini dan percaya bahwa Yesus Sang Guru benar-benar telah bangkit. Yang kedua, kita tentu tidak asing dengan singkatan 3M yang selama pandemi ini sudah kita praktekkan bersama-sama. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dalam pengajarannya, Yesus juga sangat menekankan 3M. Mulailah dari diri sendiri. Sebelum kita mengubah orang lain, ubahlah diri kita sendiri. Jangan minta orang memberi kalau kita belum belajar memberi. Jangan minta orang berkorban kalau kita belum belajar berkorban. Jangan meminta orang mendengarkan kita tetapi kita tidak mau belajar untuk mendengarkan orang lain. Layanilah lebih dulu sebelum kita minta orang melayani. Bukankah ini yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus?
ia melayani lebih dulu. Ia mengasihi lebih dulu. Ia mengampuni lebih dulu dan bersaksi lebih dulu. Yesus adalah guru yang tidak sekadar bercakap, berkhotbah, mengajar, melainkan ia melakukannya segala sesuatu lebih dulu. Ada sebuah cerita begini. Seorang guru bijak asal India, Mahatma Gandhi, pernah didatangi oleh seorang ibu dengan anaknya. Si ibu hendak meminta nasihat kepada Gandhi agar anaknya bisa berhenti makan permen. Karena bagi sang ibu, anaknya sudah kecanduan makan manis, makan permen. Lalu dengan kerendahan hati, tangan Mahatma Gandhi membentuk seperti salam namaste dan berkata kepada sang ibu dan kepada si anak, "Mohon maaf, untuk saat ini saya belum bisa kasih nasihat. Minggu depan datang kembali, saya akan beri nasihat." Seminggu kemudian, si ibu dan anaknya datang kembali. Sang ibu berharap Mahatma Gandhi bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan nasihat. Dalam percakapan yang hangat, Mahatma Gandhi memberikan nasihat yang sederhana kepada si anak. "Nak, saya meminta satu hal kepadamu. Sayangilah dirimu dengan tidak memakan permen." Ketika hendak pamit pulang, si ibu penasaran dan memberanikan diri bertanya kepada Gandhi, "Mengapa kami harus menunggu 1 minggu hanya untuk mendapatkan nasihat yang sederhana dan pendek?" Sambil tersenyum, Gandhi menjawab, "Sebab seminggu yang lalu saya seperti anak Anda. Saya juga suka makan permen. Sehingga seminggu ini saya berhenti makan permen. Dan kemudian saya bisa menasehati anak ibu." Sebelum menasehati, Gandhi belajar menasehati dirinya sendiri. Mulailah dari diri sendiri. Yang berikutnya, mulailah dari hal yang kecil. Untuk mencapai target 100 langkah harus dimulai dengan 1 langkah. Untuk bisa sampai pada puncak kesuksesan harus dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Michael Jordan bisa jago dan hebat dimulai dari latihan-latihan kecil yang dilakukan secara tekun. Begitupun dengan Yesus sang guru. Ia sangat menekankan untuk memulai dari sesuatu yang kecil, baru kemudian menjadi besar. Perhatikan ayatnya yang ke-8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Perhatikan ibu bapak saudara, mulai dari yang kecil dulu. Yerusalem, mulai dari komunitas yang kecil dulu Yerusalem. Baru kemudian meluas ke Yudea, ke Samaria, dan akhirnya ke ujung dunia. Dari kecil menjadi besar. Saya bersyukur ibu bapak saudara, PEJ, pengembangan ekonomi jemaat di GKJ Kanaan, telah berjalan. Tujuan dari PEJ sebagaimana kita tahu bersama, kita bisa sama-sama berkontribusi, satu dengan yang lain saling membantu. Kita tidak perlu jajan di luar sana yang jauh, tetapi kita bisa mulai jajan
di komunitas kita, di tempat terdekat kita, di saudara-saudara kita di GKJ Kanaan. Disinilah kemudian persekutuan kita semakin erat. Dan saya meyakini step by step, selangkah demi selangkah, PEJ di GKJ Kanaan akan semakin meluas dan memberi pengaruh yang luar biasa. M yang terakhir, mulailah dari saat ini. Mulai dari sekarang. Ayat 10 dan ayat ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini tergambar para murid terkagum-kagum, terpesona ketika Yesus naik ke surga. Yesus terbang ke atas dan nampak malaikat berpakaian putih menyertai terangkatnya Yesus ke surga. Sebuah pemandangan iman yang sangat begitu indah. Di tengah-tengah kekaguman para murid, malaikat seperti mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpesona terkagum akan peristiwa naiknya Yesus ke surga, melainkan mereka harus segera memulai kesaksian mereka di Yerusalem. Dimulai detik ini, dimulai saat ini, dimulai sesegera mungkin. Ketika ada kesempatan melayani, layanilah. Ketika kita punya kesempatan bersaksi, mari bersaksi. Ketika masih punya kesempatan untuk berkontribusi, lakukanlah sejak dini. Ketika Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, lakukanlah sekarang. Kebaikan tidak akan pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selagi kita masih bisa berbuat baik, lakukanlah dari sekarang. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan sikap sempurna, dengan meletakkan telapak tangan di dada sebelah kiri, kita meneguhkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Kristus, oleh karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan dan cinta-Mu tak pernah dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Berkat-Mu yang melimpah juga tak mampu kami hitung satu persatu. Hari tiap hari Engkau menjaga kami. Waktu demi waktu karya mujizat-Mu semakin nyata. Oleh karena itu, ajarkanlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala perkara. Pertama, kami hendak bersyukur oleh karena proses vaksinasi telah berjalan baik, meskipun di beberapa tempat belum merata. Berkati vaksin tersebut dan lancarkan setiap prosesnya ya Bapa, sehingga bangsa dan dunia ini dapat kembali pulih. Sekaligus kami juga merasakan syukur ketika saudara-saudari kami umat Islam tengah bergembira di hari kemenangan mereka. Kiranya silaturahmi dapat berjalan aman, lancar, dengan tetap taat pada protokol kesehatan. Berkati gerejamu di seluruh penjuru dunia, termasuk tempat kami berjemaat di GKJ Kanaan. Kiranya di hari kenaikan-Mu ke surga, seluruh gereja di muka bumi ini dapat terus bergandengan tangan untuk menjadi garam dan terang dunia. Meskipun ada begitu banyak denominasi yang berbeda, namun sesungguhnya kami adalah satu di dalam tubuh Kristus. Berikanlah kami kesabaran sebagai umat GKJ Kanaan untuk terus menanti izin membangun tempat ibadah. Nyalakanlah semangat kami dalam membina persekutuan dan kobarkanlah semangat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Di rangkaian doa syafaat ini kami bersatu hati untuk pergumulan kami sebagai keluarga GKJ Kanaan. Bagi yang cari kerja, pasangan hidup, merindukan kehadiran anak, keluarga yang kesulitan dalam mengelola keuangan, keluarga-keluarga yang mengalami keretakan, muda-mudi yang merencanakan menikah, anak-anak kami yang tengah merajut masa depan, eyang kakung, eyang putri yang bersemangat dalam menapaki masa lanjut mereka, janda, duda, yatim piatu, serta bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Peluklah kami selalu dengan cinta-Mu, sehingga kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, melainkan Kristuslah yang selalu menjadi andalan kami. Terakhir, kami mengingat bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun memerlukan perawatan intensif. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudardi Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Averel,
Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak Yesudarjo, Bapak Sudaldi, Bapak dan Ibu Margio, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesu Disupit, Bapak Immanuel Ahmad, Ibu Sri Winarni, Bapak Wugio, Bapak Paino, Ibu Sih Mariani Soekarno, Bapak Krisno Susilo, Saudara Tawarik, Saudari Mita Rerung, dan Bapak Dede Haryanto. Sungguh kami memerlukan pertolongan-Mu, agar mereka yang bergumul dengan sakit penyakitnya dapat kuat, sabar, dan terus mengandalkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan menghaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada ibadah ini akan kita dasarkan dari surat Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang demikian sabdanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan, Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai dengan nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Yesus
Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terkhusus pada hari ini di mana kami boleh beribadah, bersekutu, dan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami bersama-sama memberikan persembahan yang asalnya dari Engkau. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan IKK, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Dan ajarlah kami untuk dapat mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Berkati ya Tuhan. Ampuni apabila di dalam kami memberikan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudaraku yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi awal perutusan bagi kita untuk menjadi saksinya di seluruh dunia, tak terbatasi ruang dan waktu. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi saksinya yang setia. Janganlah takut, karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertaimu. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaan-Nya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Piye ya carane ya? Urung ngerti. Padahal sedelo meneh. Oh, kayaknya Kang Bejo. Siapa tahu dia ngerti. Kang Bejo, mampir sih. Ya, Ya Kang. Kok ngendi sampean? aku mau beli sego pecel. Sego Di pecel. depan. Oh. Ngene Kang, aku kok sawah iki ket mangki mondar-mandir aku ki bingung. Kenapa, Jo? Iki lho. Sebentar lagi kan kita akan melakukan acara yang sangat istimewa. Iya. Itu loh, unduh-unduh itu loh. Unduh-unduh itu kan kalau dulu kita biasa ke gereja, kita membawakan persembahan buat Tuhan. Nah, di masa pandemi seperti ini loh Kang, aku tuh bingung gimana cara saya memberikan persembahan unduh-unduh buat Tuhan. Saya unduh-unduh maksudnya download itu, unduh-unduh. Oh, alah. Uduh bukan. Bukan Apa, yang Jo? download itu loh. Itu loh. Sebentar lagi kita akan masuk hari besar Pentakosta. Nah, kita kan biasanya itu memberikan persembahan buat Tuhan. Ketahuan sampean nggak pernah beri persembahan ya? Iya, Jo. Aku kira itu unduh-unduh ngedownload kayak gitu, Jo. Kan. Aduh. Unduh-unduh persembahan. Tapi Jo, kowe kan enak, punya sawah. Bisa aja kamu ngasih hasil sawah kamu ke unduh-unduh. Nah, aku apa, Jo? Aku nggak punya sawah loh. Nah, ngene Kang. Kita memberikan persembahan buat Tuhan. Itu nggak harus mesti kaya dulu. Nggak harus banyak uang dulu, Kang. Kita bersyukur loh, Kang. Sampai saat ini Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan memberkati kesehatan kita. Anak-anak kita bisa sekolah, bisa makan. Kita mesti bersyukur loh, Kang. Iya, Jo. Aku bener-bener baru sadar. Tuhan ngasih ke aku kayak begini, Nah, itu iya. berkat Tuhan juga. Lah. Diberi kesehatan, Nah, gemuk juga, nah Jo. iya. Aduh. Itu loh. Berarti Tapi itu, Jo, Heeh, masalahnya emang satu. apa? Gimana ya, Jo? Lah iya. Pusing aku. Makanya aku tadi tuh berpikir, kirain Kang Bejo ngerti.
Waduh, Lah. kamu tuh ngasih pikiran yang kayak begini, aku kan jadi pusing. Nah iya, kayak delon kayak. Ene Sinah kayak. Weh, iya. Ngerti ya Sinah ada kayak. Ina. Nah, Ina. mampir sana. Hei, apa tah? Jo. Apa? Kok goyang Jo jalannya Jo? Iya toh. Oh, so ngenyek kowe. Konti yo. Jalan-jalan aja ini. Ngopo to? Bengok keduduan dirungokne wong. Ngene lho yo. Aku karo Kang Tejo iki ket mang bingung. Bingung kenapa? Di masa pandemi ini loh. Iya. Aku kan karo Kang Bejo kan arep persembahan buat Tuhan. Ya. Nah, biasanya dulu itu kita ke gereja bawa uang, bawa hasil panen gitu bisa. Nah, di masa-masa pandemi ini aku karo Kang Bejo ki arep persembahan. Tapi piye carane? Ya Allah. Ketinggalan kereta nek iki. Info terbaru belum update mesti. Orang ngerti mesti. Info terbaru itu persembahan unduh-unduh itu bisa dikumpulkan oleh jemaat GKJ Kanaan mulai hari ini. Oh, hari ini ya, Jo. Sampai kapan? Orang ngerti mesti. Ngerti ora? Sampai tanggal 23 Mei 2021. 23 Mei. Dikumpulnya di mana? Orang ngerti nah mesti. Orang juga. Nah, dikumpulkannya di majelis wilayah masing-masing atau juga bisa ke PMB wilayah masing-masing yang nanti akan diserahkan ke panitia. Begitu. Ya, tapi ini masalahnya. Apa meneh kok kayak aku kan gak punya sawah kayak Tejo loh, nah. Tejo mah enak punya sawah. Aku punya apa? Sekarang gini, Kang Bejo isone apa? Aku cuma bisa bikin rak. Nah, rak apa? Bisa rak ikan cupang, rak sepatu. Nah, kui Kang. Weh, boleh Kang dipersembahkan untuk bisa. Wah. Rak sepatu boleh. Wah. Ikan cupang boleh. Wah. Dua-duanya juga boleh. Waduh. Kang Tejo apa? Kalau aku gini nah, di samping sawahku luas. Sobong. Hasil panenku banyak. Aku juga punya toko elektronik. Jadi besok aku arep nggawa TV, tak gonyang gereja, tak persembahkan buat Tuhan. Wih, mantep ya. Tapi yang ikhlas, ojo sombong. Iya dong, ikhlas dong. Ikhlas, sukacita. Boleh. Nah, nek aku pinter jahit misalkan, boleh persembahan baju. Tuh. Terus bisa juga bikin tas, aksesoris ya. Sek nah. Apa? Nah, iki kan wong nglumpukke barang nang gereja. Lah hasilnya itu buat apa? Oh iya, ayo. Aku ya kudu ngerti, ya enggak Kang? Benar itu. Ya. Hasil persembahan yang sudah dilelang nanti akan digunakan untuk dana pembangunan gereja. Wah, mantap iki. Mantap kan? Ya, gitu ceritanya. Jadi bagi semua jemaat GKJ Kanaan, jangan kecil hati. Bagi siapapun yang mau mempersembahkan buat Tuhan, monggo. Bisanya apa? Monggo. Bisa masak seperti monggo. saya. Masak angin. Nah, masak ampun, nah, boleh ya. Masak angin. Bisa masak pokoknya ya. Nanti ya kita menghubungi majelis. Aku wis ngerti. Ya. Yuk. Wes ngerti. Wes. Nah, sekarang ajak dong. Ayo. Mari Bapak Ibu jemaat GKJ Kanaan. Mari persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ya wes, luar biasa. Boleh. Boleh. Jo, nah, aku ditinggal. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe-nya. Apa? Subscribe-nya. Apa? Subscribe-nya. Ya, teman-teman jangan lupa subscribe-nya. Ya. Komen and like. Jangan lupa subscribe-nya. Aku Bejo, aku Tejo. kita BTjo. Kita berdua BTjo.